boleh, benar. Apalagi? Kepribadian seseorang. Ada lagi. Bagus semua. Karakter adalah tentang seseorang, tentang kepribadian seseorang, sifat seseorang, betul. Ada lagi? Sikap. Dibuka sayang, kornanya sudah lewat. Sikap seseorang sama dengan Mas Tio. Ada lagi? Karakter adalah? Ada lagi? Karakter? Oke. Kepribadian. Next aja. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu. Ya. Misal ya, orang itu mudah marah. Berarti cara berpikir dan berperilaku yang khas, berarti dia karakternya adalah suka ya, untuk hidup dan bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pendapat lain mengatakan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Ya, jadi jawaban teman-teman benar berkaitan dengan kepribadian, perilaku, sikap, sifat, ya, yang membedakan antara Anda dengan yang lain. Oh, ini orangnya sabar. Oh, ini orangnya akhlaknya baik. Oh, ini yang kurang baik. Itu yang disebut dengan karakter. Oke, paham? Gimana, Le? Paham ya? Nah, itu lagi? Oh, enggak ya. Kalau nanti kita main lagi misalnya. Oke? Enggak ya, sudah ya. Sip. Dilanjut Pak Jaka. Kita mau dengan pendidikan karakter ya, dan selalu kita dengar tentang pendidikan karakter di sekolah. Ya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku. Jadi nilai-nilai perilaku yang ditanamkan untuk siswa khususnya di sekolah ya, meliputi pengetahuan bisa kita dapat dengan pelajaran kita dapat melalui guru. Kemudian juga kesadaran itu berkaitan dengan kemauan, berarti berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan minat belajar. Jadi pendidikan karakter tidak hanya tentang ilmu saja, tapi juga kemauan. Kalau bahasanya anak muda-muda itu harus punya spirit, ya, harus punya passion, ya, keinginan, kemauan, hobi. Nah, itu disebut dengan kemauan. Kemudian tindakan. Jadi pengetahuan oke, harus ada kemauan. Selain keduanya juga harus ada tindakan. Misal tadi ya, saya mencontohkan cita-cita ya. Contoh Mbak Rani. Mbak Rani ingin jadi perawat. Ya, Mbak Rani sudah belajar di SMK. Nanti setelah di SMK mengambil misal D3 atau S1 perawatan. Nah, itu bagian dari itu apa? Untuk mendapatkan pengetahuan. Karena Mbak Rani pengetahuannya didapat di sekolah, lalu ada kemauan. Tadi itu bentuk dari kemauan. Berarti dia sudah mulai mau, oh saya mau jadi orang kaya. Oh saya mau jadi pengusaha sukses. Oh saya mau jadi dosen. Oh saya mau jadi ini itu. Bentuk dari kemauan atau kesadaran. Ya, itu. Nah kemudian dibuktikan lagi selain dari pengetahuan, ada yang namanya misal dengan ya cinta sama cewek, tembak. Nah, tembak itu bagian dari tindakan, ya enggak? Satu senyum kalau bercinta ya, lari dia, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita itu punya kemauan harus ikuti dengan tindakan. Contoh jangan punya cita-cita, lantas penggawean cari pasan cuma game, kemudian ngopi di warnet, tongkrongan. Nah, tindakan untuk menuju mencapai cita-cita itu apa? Nah, maka harus ada tindakan apa disebut sama siapa namanya? Yoga. Mas Yoga ini adalah usaha. Jadi intinya tindakan harus ada. Tidak hanya sekedar mau saja, ini saja tidak, tapi harus didampingi atau diiringi dengan yang namanya usaha. Boleh ditaruh dulu HP-nya? Oke? Salam bekerja dulu. Nanti setelah ini saya bebaskan untuk bermain HP sampai puas. Oke? Itu ya, boleh ya? Oke. Kemudian
untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai karakter yang perlu kita ketahui ada beberapa nilai-nilai. Bisa di next. Yang pertama adalah nilai yang berkaitan atau karakter yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nilai berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai karakter yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Berarti tadi yang disebut dengan Mas Yoga tadi adalah kepribadian. Berarti nilai karakter yang berhubungan dengan pribadi kita. Gitu. Kalau kita ini setiap hari yang dilakukan perilaku kita itu nongkrong turu, maka itu akan menjadi sebuah kepribadian yang melekat pada diri kita. Apa namanya? Disuruh. Kalau kita tiap harinya itu mengajar, maka nempel dengan karakter kita, namanya adalah guru, dosen. Kalau tiap harinya sekedar nongkrong, mangan turu, maka disebut dengan pengangguran ya. Gak berkali pokoknya mangan turu. Apalagi sekedar ngopi, ngafe, nongkrong, pulang, lalu mangan sama orang tua, maka disebut dengan yang namanya karakter pengangguran. Kalau pribadi kita setiap hari perilakunya adalah mengajar, tiap hari kita jualan, disebut dengan berusaha. Jadi itu sebenarnya. Oke. Yang kedua adalah diri sendiri. Yang ketiga adalah kepada sesama. Berarti sesama itu sesama manusia, sesama kolega, sesama teman sekolah, berarti dengan orang lain. Yang ketiga. Yang keempat adalah dengan lingkungan. Berarti lingkungan sekitar kita bisa berupa alam, bisa masyarakat secara umum. Nah, kemudian yang kelima adalah kebangsaan, berarti karakter yang berkaitan dengan cara kita untuk berbangsa dan bernegara. Ya, jadi nilai karakter itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Yang berkaitan karakter dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua dengan siapa? Diri sendiri. Yang ketiga dengan sesama. Yang keempat lingkungan. Yang kelima kebangsaan. Oke. Yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah religiusitas atau tentang keagamaan kita. Ya. Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama. Jadi intinya nilai karakter yang berhubungan dengan Allah itu berarti bahasa kerennya adalah kita selalu amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Termasuk tadi coba dari Pak Hasan, mengkonsumsi pil-pilan dan sebagainya, itu masuk yang mana? Nahi munkar, karena mabuk itu bagian dari yang diharapkan dalam ajaran Islam. Nah, kalau kita menghindari kemungkaran atau menghindari atau tidak melakukan semua yang dilarang agama, berarti kita termasuk memiliki karakter yang baik. Ya, termasuk tadi saya contohkan pembawa main game, kemudian di kafe lihat film, di situ game, kemudian makan, tidur, itu kan bahasanya apa? Menyanyiakan kenikmatan yang Allah berikan. Contoh misal kita punya otak, ini kan pemberian Allah. Lalu kita hanya menggunakan game doang. Kita diberikan fisik yang sehat untuk digunakan sebagai ibadah. Mencari ilmu juga bagian dari ibadah. Kita mencari ilmunya males, sholatnya males. Maka itu bagian dari apa? Melakukan kemungkaran, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal sudah ada yang namanya perintah dan larangan. Kenapa masih dilakukan? Ya, jadi intinya nilai-nilai yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa ini adalah hal-hal yang diperintah dan hal-hal yang dilarang. Jadi ketika kita bertindak itu disesuaikan dengan itu di amar ma'ruf nahi munkar. Kalau baik itu dilakukan, kalau dilarang berarti ditinggalkan. Termasuk tadi yang sudah dipaparkan Pak Hasan. Oke, boleh kita ngapain? Sekedar untuk refreshing sejenak. Kalau 24 jam sepanjang hayatmu sekedar untuk ngapain? Itu bukan. Padahal di Al-Quran dijelaskan ya bahwa Allah itu menciptakan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Maka untuk apa? Untuk beribadah supaya kita kuat beribadah.
Kemudian jenuh beribadah, kita nyeling sebentar aja. Hanya ke kafe minum kopi biar gak ngantuk, nanti pas bangun malam boleh. Yang tujuannya untuk ibadah. Tapi ngumpul di gaya ibadah gak ada hubungannya, karena itu kemungkaran. Apa tadi pil kucing diminum supaya busuk ibadah, jelas tidak. Itu justru membuat sakau atau membuat halusinasi dan lain sebagainya. Maka itu dilarang oleh agama. Dan jelas kalau sudah dilarang berarti nanti jatuhnya adalah masuknya ke neraka dan mengumpulkan puing-puing dosa. Oke? Lanjut, yang kedua adalah karakter yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama adalah jujur. Jadi kunci kehidupan kita. Mau kita jadi tadi Mbak Rani mau jadi perawat, mau jadi pengusaha, gamer itu siapa namanya tadi? Oke, pemain sepak bola, mau jadi manusia kaya raya, mau jadi apa tadi? Oke, mau berkarir di perusahaan atau berwira swasta. Modal utamanya adalah jujur. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Jadi intinya satu itu yang pertama, mau jadi apapun syarat utama adalah jujur. Ya, mau jadi pengusaha yang jujur, mau kerja ke orang, kerja orang kalau saya harus jujur. Kemudian mau jadi pemain sepak bola harus jujur, permainan yang fair kan jujur. Ya. Semua harus berlandaskan pertama adalah punya perilaku yang jujur. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Ya, ketika jenengan sudah memutuskan memilih mana Anda berkarir atau memilih di mana Anda berprofesi, maka selain jujur harus bertanggung jawab. Contoh misal sudah ditugaskan menjadi HRD, misal kan namanya Raditya, misal jadi HRD, maka harus bertanggung jawab ketika sudah diberi beban. Oh, nanti ditugaskan jadi kepala sekolah misal, maka menjalankannya harus dengan penuh tanggung jawab. Hanya sekedar ini misal jangan ditugaskan orang tua sekolah Tika nggak maksimal, itu tandanya orang tidak bertanggung jawab. Padahal sama orang tua diamanatkan, panjenengan dikasih uang saku, ya dikasih fasilitas motor, ya enggak? Ya. Kesini siapa yang nggak pakai motor? Saya mau tahu. Saya. Pakai apa deh? Beca. Ontel. Beca. Apa? Jalan kaki. Ontel. Sepeda. Goes. Oke. Pembeli orang tua bukan? Beli sendiri. Ya. Dari mana? Ikut tetangga itu. Kerja. Oh gitu, luar biasa. Calon orang tua masa depan sudah beli uang ya. Jadi intinya apa? Orang tua memfasilitasi semuanya itu supaya apa? Supaya jenengan tidak telat masuk sekolah, semangat sekolahnya, kemudian cepat sampai, jenengan nggak capek, nggak harus jalan dan sebagainya. Maka itu semua adalah ketika sudah diamanahkan orang tua, maka harus digunakan sebaik-baiknya. Apalagi tadi hasil dari daripada sendiri itu harus itu dipertanggungjawabkan, gitu ya, bertanggung jawab. Yang ketiga disiplin. Siapa di sini yang paling disiplin? Saya. Harus begitu. Harus mengakui saya, walaupun saja ini belum disiplin. Kenapa? Seperti bisa saya tanya, siapa di sini yang hebat? Saya. Harus begitu. Siapa di sini yang ingin sukses? Saya. Karena itu bagian dari promise. Tahu promise? Harapan, keinginan. Itu saja nih aku ingin disiplin. Ada tapinya, tapi aku kadang dikongkoli ibu ini, saya mantan ibu. Saya ingin disiplin, jatuh bukan disiplin. Berarti kan saja nih punya keinginan. Lagi-lagi kita bahas dengan kemampuan. Jadi pertama tuh harus ingin dulu memang. Kalau nggak ada keinginan nggak akan ada masalah. Gitu. Ya, disiplin pun begitu. Pertama itu harus ada keinginan. Gitu. Siapa di sini yang paling disiplin? Saya. Siapa di sini paling disiplin? Saya. Ada di sini yang nggak paling disiplin? Gak ada ya? Oke, berarti di sini disiplin semua. Oke. Contoh disiplinnya adalah hari tidak pulang. Oke? Berarti jangan semua hebat. Oke. Selanjutnya kerja keras. Jadi tidak ada satupun pencapaian dihasilkan dengan tanpa usaha dan kerja keras.
Hari ini. Ada. 25 nyampe S3, ujuk-ujuk lolos doktor. Tidak. Jadi semua harus diiringi dengan kerja keras. Tadi kita bahas dan kemauan harus diiringi dengan tindakan lah kerja keras ini. Jadi intinya tindakan nggak sekedar dayung ini tok mau nyampe, tidak. Harus berdarah-darah dan sampai tetes ke akhir. Gitu ya. Jangan masih SMA terus kesel. Sekolah wis kesel. Gitu. Itu tadinya berarti kemauannya masih tipis, kemudian kerja kerasnya masih sampai mana. Gitu. Ya, jadi intinya semua kemauan seperti tadi yang diungkapkan satu-satu, pengen berkarir di perusahaan, berwira swasta atau berwirausaha, jadi entrepreneur, jadi pebisnis sukses. Siapa yang menjadi teladan pebisnis sukses deh? Sama Rio. Yang sering dilihat biasanya kamu sering melihat para pengusaha sukses biasanya. Misal pebisnis MS Glow, bisa Sandi dan Nilam, pasangan suami istri yang terkaya di Malang. Itu ya, sering lihat ya. Lamborghini itu banyaknya ya. Atau Raffi Ahmad bisa, sering artis juga pebisnis. Nah, dari situ itu kan ingin, tapi harus ada usaha dan tindakan. Berarti Mas Rio mulai hari ini sudah mulai merintis bisnis, walau sekedar jualan stiker. Misalnya, pengusaha itu nggak ada ceritanya murmur koyok Sandi Purnamasari beserta suaminya, tidak. Harus cerita dulu, kerja keras. Mbak Rani ingin jadi perawat. Nanti berarti S1-nya ngambil keperawatan. Di situ duduk sekedar mulia logo pokok lulus, tidak. Kalau jenengan pengen sukses nanti lulus S1 supaya keterima di sana sini, maka belajarnya harus sungguh-sungguh supaya nilainya bagus. Gak ada ceritanya orang itu lembaga manapun, instansi manapun mau menerima Anda ketika nilai Anda jelek. Ada. Di Uniwara saja, dosen-dosen semua lulusan negeri yang nilainya bagus-bagus. Termasuk Pak Hasan dari desa Sumur Leke, Pak Jaka dari Parasan, semuanya dari desa. Saya pun juga sama, semua dari gak ada orang kota, kita semua berenang. Semua karena berkat tadi itu kerja keras. Jadi intinya berjuang betul supaya kita berubah. Nasi bapak kita ini di sawah bertani, bapak kita ini nelayan tukang golek ikan misalnya. Terus bapak kita ini Pak Hasan kan menjual ikan keluarganya. Pak Jaka petani, bapak saya ya sama petani, gitu kan. Rata-rata begitu, kita harus berjuang keras supaya berubah. Nasi termasuk kita kuliah nggak lele seperti sekolah pokok scholars, lulusan SMK mari. Karena belajarnya nggak sungguh-sungguh, jenenge tok namanya doang lulusan SMK. Nyatanya setelah keluar nggak bisa apa karena kita kurang kerja keras dan sungguh sekedar main. Jadi mulai sekarang ayo ditata lagi kemauannya, terus usaha apa yang sudah dilakukan. Kalau misal ingin jadi pemain sepak bola, berarti mulai sekarang sudah mulai ikut tim-tim dan klub-klub sepak bola. Sudah ikut klub mana Tunas Jaya kemana Lapangan Tunon. Lapangan Tunon ya. Sudah pernah menang kompetisi mana aja? Kalau kompetisi nggak pernah ikut, tapi kalau sparring dulu. Sparring ya, jadi masih tingkat gratian sini ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada seleksi apa diikuti karena memang itu impian, maka harus di. Pernah mau itu. Terus? Ditawarin itu, saya nggak mau. Kenapa? Habis SMK lulus, kalau memang pilihnya ke situ ya dia dimaksimalkan. Jadi intinya apapun tadi itu harus kerja keras ya. Intinya misal dengan mau jadi gamer ya, mulai sekarang latihan di YouTube cara membuatnya. Boleh latihan yang gigih, apapun bisa tercapai kalau kita itu ada kemauan dan kerja keras. Gitu. Sama yang saya contohkan, bapak ibu dosen di sini semua dari desa. Bapaknya bukan anak DPR, tidak. Apalagi anak presidennya, bukan. Kita semua dari orang biasa-biasa, tapi kita ingin menjadi manusia yang luar biasa. Jadi diiringi dengan usaha yang keras tadi. Jadi semua yang dari kampung sama dengan kita semua ini, kalau memang ingin berubah nasibnya, maka jangan harus berusaha sendiri. Gitu. Kecuali jangan anak presiden, ya. Gak usah sekolah sama bapaknya. Jangan gak usah belajar oleh bapaknya sama presiden. Ngomong siji saya Indonesia Raya ya. Gitu kan, tinggal kesana
bapaknya kosong. Kalau kita jenengan, saya bukan hanya siapa-siapa, bapak saya cuma jual buah di pasar. Kok bisa kok S3? Bisa tadi karena punya kemauan dan kerja keras. Gitu. Jadi intinya jenengan itu yang poin pentingnya. Kecuali pokoknya sore jangan Anda masih muda. Suatu saat kita jadi dosen akan diganti oleh jenengan generasi muda ini. Gitu. Jadi intinya apa? Harus punya kemauan dan kerja keras. Mau jadi apa? Oke, kita lanjutkan ke mandiri. Jadi mandiri itu merupakan hal-hal yang dimulai latihan. Gak bisa ujuk-ujuk kita itu bisa ngatur diri. Semua itu didasarkan kepada latihan. Contoh misal mulai saat ini sudah latihan gak ngeluh sama orang tua. Contohnya masih tadi mas namanya Zainul Ali, panggilannya Ali. Apa Zainul? Ali. Bebas ya. Jadi Mas Ali ini mulai berjuang sendiri. Apa itu sepeda, muli bangunan liburan sekolah, muli itu sebuah latihan untuk mandiri. Bu Halimah di zaman S1 pernah jualan brownies. Tapi di sekolah itu Bu Halimah nyekel nampak. Brownies, kalau salah Pak, brownies. Saya mau nanya. Jangan dianggap Bu Halimah kekurangan kiriman, tidak sama sekali. Itu sebuah latihan untuk mandiri supaya tidak jadi anak yang gampang lalu gampang down, gampang ngebot. Jadi mak, pak, iya kalau emak sama pak kita itu akan panjang umur sampai kita tua. Kalau kita terbiasa dimanja, lalu dilungkas meneh untuk umur, opo gak stres, opo gak lari nang narkoba, gara-gara kita tidak siap mandiri. Jadi intinya mulai sekarang ayo mental itu mulai ditata. Jangan mental dikit-dikit Pak, Bu, Ma, Pak. Jangan. Jenengan sudah usia 17 tahun. Ada yang 17 di sini? Sweet 17 sudah ya? Lebih ya, 18 ya Le? Oh, berapa? Masa sih? Lo kok 20 berarti berhenti? Oh gitu, alah gak apa-apa. Nah mulai sekarang mental itu perlu ditata, perlu latihan, perlu dibangun. Nah, dan menata semandiri gak gampang. Itu gak gampang. Itu tadi perlu latihan yang lama. Seperti Mas Ali tadi hebat, mau beli sesuatu berjuang sendiri. Gitu. Mas Ali masih punya orang tua lengkap? Punya, tapi nggak serumah. Nggak serumah, berarti cerai gitu ya? Saya sama kakak saya di Barasan, ibu saya sama saya di Barasan. Oh gitu. Gak masalah. Itu tadi butuh latihan. Berarti mulai sekarang latihan mandiri minimal jangan ada yang game kerja gitu. Oh bisa lo di panggung apa latihan mandiri. Sebenarnya saya contohkan 25 ini perlu tahu koyo ini lo. Karena latihan mental itu yang susah. Nek tadi mental lo suki nggak usah disiapkan. Pakai siap ya kan? Iya. Mental dari sukses siap, semua siap. Tapi mental apa hal-hal yang tidak kita inginkan itu belum tentu. Maka harus latihan. Pernah Bu Halimah juga jualan jilbab di zaman kuliah S1 tahun 2008 dengan kelas berapa 2008? SD ya? SD ya bahasa SD. Ambil kecil tas itu ambil pula jilbab. Gak pulaan saya. Jadi saya mulai saat itu udah pinter dalam seperti itu. Jadi saya ke pasar kerjasama sama mama pasar. Mak, tak tulis juga ya Pak di KTP Mak. Pak balik ini. Saya bawa 10. Coba nggak tahu. Cuma untung 3.000 2.000 itu sudah bisa dapat HP Android itu. Lagi-lagi Bu Halimah bukan anaknya orang yang gak mampu. Bahkan turah-turah saya kebiasaannya naktir teman-teman. Tapi tadi itu latihan mental. Jadi latihan mental penting, sangat penting sekali. Jadi dosen, pendino nyanyi keripik mulai pertama jadi tahun 2015. Nyanyi keripik, taruh di koma. Sampai jadi primadona, sampai ke dokter mana Bu keripiknya Bu? Kalau sibuk saya nggak bisa produksi jadi karena latihan tadi itu. Nek dari wong hebat itu semua orang bisa. Sedangkan nasib itu yang tahu hanya Allah. Jadi kita harus cari lagi. Gitu. Di sini ada yang anaknya PNS di antara kami. Gak ada ya. Apalagi itu, PNS kan jaminan orang tua sih oke lah. Wong tua mati si ono ya pensiunan oke. Gitu. Kalau enggak, siapa yang dijaga? Kayak saya gini.
Bapak saya, ibu saya berumah tangga, bapak saya sekedar berjualan buah, sudah sektor, sudah hatam selesai. Lantas kalau nggak berani atau tidak siap mandiri tadi itu, kita akan linglung, dan nggak punya orang tua saya bisa deng. Kecuali mulai sekarang, mulai jenazah kecil memang nggak punya orang tua. Kalau jenengan masih di papa orang tua ketika kehilangan, wow, itu rasanya bumi dan langit ini disuntak dari sana. Hanya jangan sia-siakan ketika masih punya orang. Wah, jenengan ibadahnya ayo sekolah yang benar, gitu ya. Intinya berikan yang terbaik. Walaupun bapak itu orang tanya, kapal maafkan kau itu kuning, ya. Kadang orang tua itu tidak tahu nilai rapor itu merah itu apa. Tapi ayo kita berikan yang terbaik. Sama bapak saya nggak sekolah SD, bapak ibu saya itu harus di sekolah. Jadi selama saya kuliah sampai S3 itu nggak pernah ditanya nilainya kiro. Ya. Tapi saya berjanji pasti akan saya berikan terbaik dan nilai terbaik sesuai dengan kemampuan saya dan usaha yang sudah maksimal. Kenapa? Karena tadi itu Allah Maha tahu. Orang tua nggak tahu jenengan ini jalur sanggup. Saya kan bisa. 20 untuk ini nggak sekolah. Orang tua tahu tidak, tapi Allah Maha itu karena Allah Maha tahu itulah jenengan sekolah yang sungguh-sungguh serius temenan. Insya Allah hari lulus dimudahkan mencapai karir-karir yang Anda inginkan. Gitu. Jadi walaupun orang tua nggak tahu tuh jangan merambah sih untuk roy beres. Tidak ada Allah yang Maha tahu. Jadi jenengan usaha sampai kamu belajar, sampai apa kesel, sampai tangan kecepet bisa pas praktikum apa kalau SMK misalnya. Itu Allah Maha dicatat semuanya dan nanti jenengan lulus itu yang akan menjadi sumbangsih atau yang memudahkan jenengan untuk mencapai impian-impian tadi itu. Itu. Ya? Oke, kita lanjut. Percaya diri perlu dibangun seperti tadi. Siapa yang disiplin di sini? Saya. Itu bentuk dari percaya. Gak usah takut, gak usah minder. Semua kita sama, titelnya adalah manusia. Manusia adalah makhluk khotok wal nisya. Jadi semua manusia itu punya khilaf, punya kesalahan, punya dosa. Gak ono manusia sing sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Karena seperti itu maka dasarnya kita harus pede. Masih kita anak yang enggak duit, masih bapak kita ini miskin, enggak duwe opo-opo, sekolah karena apa bantuan misal untuk siswa kurang mampu, membuat sekolah S3 ya Kak bayar. Ya, disumbang pemerintah. Nggak masalah, yang penting percaya. Kalau percaya berdiri kan berarti kita ini yakin dengan kemampuan diri. Misal dengan kerja ke soal, disuruh kerja ke seisom, itu bukti ada percaya pada kemampuan diri. Ojo kaitan, langsung masih coba. Itu tandanya ada tidak percaya. Harus kerja ke seisom, salah benar ini kemampuan. Itu bentuk dari percaya diri. Misalkan Mas Tio maju, Mas Radit maju, nggak usah. Ngapain sih di sini sopo? Koyo podo menusuk. Kono yang gak ganteng yo podo ae. Kono yang gak duwe podo ae, semua itu sama. Bahkan di mata Allah, di hadapan Allah itu yang membedakan antara kita semua adalah hanya iman dan takwa. Kita bukan ganteng nih, bukan dunyone, ya, bukan jabatan bapak, tidak mau semua. Sedangkan iman dan takwa itu posisinya ada di sini, di hati kita. Jadi ini nggak usah minder. Nek tak sebut sama jelek orang selatan, saya. Terus siapa mau? Ya saja, nggak usah, tidak usah minder. Jadi kita hanya di sini bedanya dengan di depan, ada di belakang, kalau di depan tuh aja nggak ada bedanya. Jadi nggak usah minder, nggak usah punya rasa takut. Termasuk mau coba apapun dengan saya ingin jadi jadi pengusaha sukses, tapi saya takut mau mencoba bisnis, jangan. Yang dari receh aja dulu mau mental kayak saya jualan brownies di sekolah, itu bagian dari tadi percaya di. Jadi masih diolok-olok gak apa-apa. Orang-orang kan kamu nggak tahu, walaupun saya nggak kekurangan kiriman, tapi saya jualan. Gak ada yang tahu kan? Gak ada. Yang dia tahu hanyalah itu aku jualan. Bahkan sampai sekarang image itu hanya sudah satu. Kenapa? Karena yang tadi percaya di. Sama S3 itu sebenarnya apa ya? Impian konyol bagi saya. Gak konyol gimana? Bapak saya bukan
orang kaya raya, kemudian bukan pejabat, lantas bukan orang yang pendidikan tinggi juga enggak. Kalau bapaknya tinggi pendidikannya kan bisa anak niru, lah saya terus siapa? Kan gitu. Bapak ibu saya semua lulus SD kagak, sekolah juga kagak. Gitu kan. Lah saya punya impian S3, pokoknya bukan. Impiannya seolah-olah, oh kedumur ngomong bahasanya jungkel gitu kan. Kan iya kan, bener kan ya? Karena terlalu tapi tadi itu dikiringi dengan kerja keras, percaya diri aja bahwa Allah itu pasti mengabulkan. Gitu kan? Karena percaya diri katanya banyak termasuk kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Intinya pasti Allah kabulkan. Ternyata dengan ketidakmampuan saya, misal saya bukan anak pejabat, berarti nggak ono sinetron bahasa dia. Pejabat kan ono sinetron bahasanya, ono nggak? Ada nggak di sini anak pejabat? Misal mau mencari posisi tertinggi, ya tinggal cip. Kerja mau ARB, baby, telepones, sedua, oh ya, anakku, mau jadi apa? Oh udah, tinggal ada kan di sini begitu. Nah, kalau seperti itu berarti tidak usah mengandalkan siapapun, andalkan Allah nomor satu. Yang kedua adalah diri sendiri dengan tadi percaya diri, tanggung jawab, kemudian kerja keras yang terpenting itu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah berjiwa wirausaha seperti tadi siapa? Jadi berwirausaha itu memang bagian dari jiwa karakter ya. Kenapa? Kalau kita punya jiwa berwirausaha, kita ini bukan menjadi manusia yang konsumtif. Sing isone mung mentekno, tapi juga menghasilkan, ngerti? Ya, kita ini tidak hanya iso orang duit mentekno, tidak, tapi kita mendatangkan duit atau kita mendatangkan uang, menghasilkan uang. Ya, gitu. Mulai sekarang ditata, ya, dilatih mulai sekarang. Misal gimana di rumah kok kuake, kudun pernapasan, atau betul posting saya kan model postingan ya. Saya begitu. Misal di rumah saya banyak sari koyo yang tak foto posting. Coba dengan sari koyo 10 biji, 20 ribu, 20 ribu. Ini menghasilkan. Pokoknya apa aja di rumah itu ono sawo, tahu ya? Jadi dulu sabu, tahu ya? Sawo yang udah kecil banyak di rumah itu. Sama ibu diumumi kok banyak sak panjang. Kalian butuh cek 1 kilo 5.000. Itu udah menghasilkan duit itu budi. Ada nggak yang di sini begitu? Intinya apapun yang ada itu gimana caranya jadi cuan. Yang penting halal prinsipnya. Gitu. Kalau juga narkoba halal haram. Beda ya. Kalau saya contohkan tadi itu apa? Lek sahur itu boy. Halal haram. Nah, ya. Lagi mainnya memang enggak. Ya. Atau ada apa lagi mesti saya posting hanya sekedar posting dulu aku menjelaskan. Beneran? Coba deh, dia punya apa sudah? Bisa apa? Ayam. Oke. Bisa bilang satu di sekolah makan ayam sih. Minggu ya lana begitu. Betina sampai jantan. Ternyata gimana boynya? Kalau lagi ayam kayak cemani, makan. Terus ada apa lagi? Ayam apa lagi? Tahu cemani? Ada ayam yang mahal yang 300-an. Ada kok mahasiswa saya. Rumahnya Faris itu mana Pak? Faris. Perjoso oh Grati kalau nggak salah. Faris Nur Faris. Mama Nur Faris Grati. Grati kalau nggak salah. Orang dia ini kok ternak ayam itu sama ternak nila mahasiswa. Sekarang sudah semester Pak San tahu kalau Pak San pasti. Pak Grati yang sini. Jadi Grati itu banyak. Dawe juga ada banyak. Salah satunya Haryanto itu sana. Mana Haryanto itu Pak? Berarti ini Rebalas. Ya bodoh. Kalau Haryanto ini sambil kuliah jadi kurirnya bubur bayi sehat. Kalau Faris ini tandur, kan di Jawanya ada dia bapaknya. Dia kerjasama sama kakaknya. Nandur pengangi, setor ke pasar opak. Terus ternak nila lama Bu. Jadi mesti curhat masalah gitu. Jadi bagus sih. Itu banyak karakter yang ditanamkan, disiplin, kerja keras, mandiri, percaya diri, ya, berwirausaha. Kemudian bergaya hidup sehat. Nah, itu penting. Banyak di jalan sekarang anak-anak usia muda sudah gagal ginjal, ya kan? Iya. Ya, banyak bahkan
bahkan belasan tahun. Ya, kenapa tadi itu tidak memelihara kesehatan? Yang di dalam minum hanya minuman yang koyo soda, Sprite, Fanta, Extra Jus, Kuku Bima, Hemokito, itu rata-rata gitu kalau di warung, ya kan? Joshua gitu, itu merusak ginjal. Makanya usia belasan tahun, kalau zaman dulu tuh gagal ginjal tuh orang-orang sudah sepuh, gitu. Memang organnya sudah tua semua, ibaratnya itu kendaraan itu stay gitu ya. Nah sekarang kalau muda-muda sampai miris itu, usia belum kuliah itu sudah kena gagal ginjal. Tadi itu salah satunya narkoba, miras itu cuma merusak ginjal. Nah itu bisa pecah ginjal, biasanya muncul darah, tapi pecah ginjalnya itu anfal, pasti anfal karena sudah pecah gitu. Makanya dia mulai sekarang ayo cek, termasuk makanan dan minuman yang macamnya seperti itu. Bisa mie instan hampir sehari sampai 3 kali setiap hari. Sudah baik. Jadi mulai sekarang itu ayo dijaga kesehatannya untuk apa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Kalau jenengan yang mengkonsumsi miras, yang merasakan sakit, yang merasakan sakau orang lain, kan diri sendiri. Sama dengan itu. Jadi mulai sekarang ayo diberikan yang biasanya sering minum Sprite, Coca-Cola, Buku Bima, Hemokito, gitu. Terus pokoknya yang bersoda-soda itu berbahaya. Jangan terlalu dikonsumsi berlebihan. Gak apa-apa lah sambil makan, ini gak tidur ya? Oke, boleh. Kemudian yang selanjutnya ada rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu ini juga berkaitan dengan hal-hal yang positif loh. Semisal aku pengen rasa nempel di kucing, salah ya. Hal-hal ingin tahu itu maksudnya begini, hal-hal yang positif. Misal ya, pelajaran ini saya belum paham. Jangan mencari sumber lain, cari di internet, cari di Google, kemudian cari di buku lain, perpus lain, nah itu yang benar. Jadi intinya rasa ingin tahu ini jangan diartikan hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Kemudian cinta ilmu, nah ini penting. Cinta ilmu adalah kita mau belajar, sungguh-sungguh mempelajari pelajaran itu bagian dari cinta ilmu. Kenapa? Tanpa ilmu kita itu ibaratnya orang apa? Hidup tapi mati, ngerti? Mayat berjalan. Yang gelomong bahasa kita gelomong. Ya, jalan tapi ngawur. Kenapa? Karena tidak duwe ilmu. Jadi ibaratnya mayat hidup. Ya, mayat hidup itu ya apa sih? Mayat melaku ya apa? Ini sekarang kalau yang narkoba ya kan ada ilmu. Nggak ngerti nah itu hal yang dilarang, itu hal yang diharamkan. Terus melaku kok disaut. Padahal itu adalah milik orang lain. Menurut dasarnya adalah itu hukumnya haram karena milik orang lain. Maka harus kita ilmu. Kemudian yang terakhir adalah berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Ya, jadi di sini ini adalah kaitan dengan ilmu. Ya, kita mulai menata cara berpikir kita. Logis berarti secara logika itu baik dan benarnya menurut akal. Kemudian kritis berarti misal ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung tanya, ini maksudnya apa? Itu bentuk dari kritis, ya kritis bukan koyong lorong kritis apa mati, ya. Di kritis maksudnya ketika ada hal yang ingin ditanyakan, hal yang masih mengganjal, hal yang masih belum paham ditanyakan termasuk ketika pelajaran. Oke, next Pak Jaka. Selanjutnya adalah karakter yang berhubungan dengan sesama. Berarti berhubungan dengan orang lain, ya. Orang lain, dengan teman, dengan sejawat, dengan tetangga, berarti dengan sesama, ya, sesama manusia. Yang pertama adalah sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Ya. Kita punya kewajiban menghormati orang lain. Kita punya hak untuk dihormati. Maka ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita yang pertama adalah harus hormat terhadap orang lain. Jangan sampai mau hormat di sini aku baru hormat itu salah. Jangan hormat dulu, nanti pasti dihormati oleh orang lain. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah patuh pada aturan atau tatanan sosial. Jadi kita itu ketika misal di sekolah tidak boleh menggunakan sandal, itu kan aturan. Ya. Itu bagian dari sesama. Ya. Kemudian ketika di lingkungan kita, misalnya aturan sekolah, ya. Di lingkungan misal di RT itu misal tidak boleh membawa
bawa tamu masuk ke dalam rumah, misal tamu lain jenis, itu kan termasuk dari patuh terhadap aturan sosial. Kemudian misal tidak boleh mengeraskan suara sound lebih sekian, aturan sosial. Nah, itu harus patuh terhadap aturan-aturan sosial gitu. Misal nggak boleh main, apa biasanya kalau anak muda itu motor, kalau tengah malam itu apa namanya? Konvoy. Itu kan sangat mengganggu geng motor, konvoy tengah malam. Itu kan bagian dari apa? Melanggar pada aturan-aturan sosial. Karena itu mau berkaitan dengan kepentingan umum. Ya, jadi kalau sesama itu berarti kepentingan umum, bukan hanya kepentingan kita. Yang ketiga adalah menghargai karya dan prestasi orang lain. Ya, jadi kita jangan sampai jadi orang yang mau mengakui kemampuan orang. Misal teman pinter, aku itu pinter ya, mengakui bahwa orang itu memang mampu melebihi kita, termasuk prestasinya. Itu kan kadang kita itu terlalu arogan ya. Masih orang itu benar-benar mampu, tapi tetap mulai aku ya itu mulai. Ada enggak yang begitu di sini? Ya, jadi itu adalah karakter berkaitan dengan sesama. Yang keempat adalah santun. Santun berkaitan dengan akhlakul karim, akhlak yang baik. Ya. Intinya apa? Kita sebagai manusia itu dengan berhubungan dengan manusia lain, maka kita harus memiliki akhlak, memiliki etika. Ya, itu ya. Kenapa begitu? Jenengan hasil sekolah sak gunurin di sekolah itu, kalau tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun adalah no sense alias nol jelos. Ya kan? No sense atau gak ada harganya, sia-sia. Kenapa? Karena ilmu itu adalah di bawahnya akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Bahkan Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk liutammi makarimal akhlak. Jadi itu yang penting ya, santun, punya tata krama, punya akhlak. Yang kelima adalah demokratis. Demokratis ini bahasanya apa? Bahasa sederhana ya, Jawani, nanti Jawani. Intinya itu kaku. Ya, demokratis itu si gampang dicak rembukan. Kemudian nggak saklek gitu ya. Demokrasi itu adalah orang-orang yang belum musyawarah. Lek mau misal yo, wes aku kakak titik. Kalau orang demokrasi kan enggak. Yo ikut forum. Oke, kita musyawarah dulu. Nanti yang voting yang terbanyak mana? Itu salah satu orang demokratis. Jadi nggak saklek termasuk misal di kampung nggak wes titik lurus. Nah, kita harus sempat tadinya menghargai. Oke, lanjut Pak Citra. Selanjutnya adalah karakter yang berhubungan dengan lingkungan, berarti dengan alam sekitar. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selingan memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini adalah karakter yang berkaitan dengan alam, termasuk dengan masyarakat. Ya. Jadi di sini ketika misal kita melihat tumpukan sampah, setidaknya ini sampah ini dibuang di sini. Misal ada orang buang pampers sore, nggak oleh. Itu akan menyebabkan satu, limbah, dan itu akan bawa penyakit. Dua, jangan malah kita ikut-ikutan membuang sampah ke sungai. Jadi kita harus punya upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan. Ketika ada yang rusak, kita ikut membantu memperbaiki. Silakan berdiri lagi. Sepertinya sudah mulai ngantuk. Berdiri. Silakan berdiri. Ayo berdiri. Gajah. Cacing. Gajah. Cacing. Ular. Gajah. Ayo saya mau cari korban ini. Cepetan. Gajah. Cacing. Gajah. Ular. Kecil. Cacing. Gajah. Ular. Cacing. Gajah. Ular. Sing dibaca kenapa? Sekarang dari bolanya ini. Sekarang dibalik.
Gajah. Gajah. Besar. Coba lihat konsentrasi lagi. Terus cacing. Kecil. Ular. Panjang. Oke, dibantuin. Gajah. Kecil. Di sini. Di sini. Ayo dikasih sanksi apa ini? Apa maunya apa Le? Nyanyi Le? Oke, nyanyi bisa apa Le? Dangdutan? Koplo? Apa? Bisanya apa? Kalau nggak bisa saya berarti oke. Balonku ada 5 diganti I semuanya. Sambil ekspresi. Balonku ada 5 ada. Bilin kiri ini. Tangan. Bisa. Yuk balonku dulu balonku. Hah? Tangan dulu. Ayo. Ayo Mbak, Ayo, Le. balonnya siapa? Ayo KPK semua. Ayo satu. Ayo tepuk-tepuk. Ayo. Balon, Ayo. Ayo. Satu bisa. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. 1. Ayo tepuk dulu ya. 1, 2, 3. Ayo. Balonku. Balonku. Ayo. Satu aja, satu. Maunya apa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi. Apa bisanya? Ku amin. Bisanya apa, wes? Bisanya apa? Bisanya apa? Nari. Oh ya, Masih ada. Ayo. Ayo bisanya apa? Ayo. makan kayak Ayo. Oh, kalau kayak gitu berarti gini. Tes berdiri ada sana. Sampai banyak ekspresi. Topi saya, topi tangan diangkat. Topi saya Bunda. Loh iya ayo loh. Jangan ada saya, ayo lihat sana. Topi saya Bunda. Bunda topi saya. Ayo ekspresi top. Yes ya. Ada sana bukan saya. Ayo. Ya, mulai dikasih. Topi saya Bunda. Ada sana namanya. Bunda topi saya. Belum. Coba Pancasila. Coba dulu. Satu. Pancasila. Ada sana. Ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan Nanti. yang beradab, 3, kesatuan Indonesia, 4, yang dipimpin oleh Imam kebijaksanaan dalam permusyawaratan. permusyawaratan dan 5. Keadilan sosial. Hah? Iya. 5 Dan sosial. bagi rakyat Indonesia. Ada yang mau kenal lagi? Satu kembali. Oke, dibalik lagi. Gak ngantuk kan Bu? Satu lagi. Jangan ngantuk. Dibalik lagi. Cacing. Kecil. Panjang kita berharap. Oke, kita lanjut lagi. Gajah. Besar. Demam nih. Oh, lagi namanya. Ayo, makanya konsentrasi. Saya tahu kok. Radit dari tadi nggak konsen. Ayo kena duluan. Oke, gajah. Besar. Cacing. Kecil. Ular. Panjang. Gajah. Besar. Siapa kecil aja? Gampang dong sudah dikeluarin. Nah, ada 4 ekor. Santai, 4 ekor. Dong. Di sini nggak ada. Terus itu. Lucu pasti. Maunya apa? Maunya apa? Dikasih apa? Sanksi apa? Nyanyi. Oke, nyanyi bisa nyanyi Rani? Bisa. Apa? Ayo. Nyanyi ayo. Bisa. Boleh. Ojo-ojo kumpulan. Terserah bisanya apa? Ayo.
Ayo, aku pun. Kalau nggak gitu nanti saya yang ngasih lo. Ayo. Sudah tak boleh. Apa bisanya? Ayo Dok, bisanya apa Dok? Gimana tuh? Oke? Terserah nyanyi apa? Ya udah anak kecil juga. Ya. Oke, apa-apa? Bisanya apa? Padahal aku ganti gue di Mas, Ben. Iya Dok. Ya wes. Nggak bisa nentukan sendiri. Kalau nggak bisa saya nentukan Dok. Iya ya. Oh. Apa sih? Apa sih? Wah. Ayo. Ayo Dok, maunya apa? Dikasih apa? Sarannya Mas Saliki. Ya tadi itu. Saliki yuk. Tadi wes. Apa? Balonku ganti. Oh yes, balonku gantung semua katanya. Ayo. Gantiku. Sama ekspresi. Kalau diem sama aja. Kayak tadi. Nggak terima? Enggak. Wes, balonku tersiarap. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Loh, ketawa. Ayo 1, 2, 3. Ayo deh, tepuk tangan. Bener tuh yang ini sampai ekspresi, yang ini tepuk-tepuk semua. 1, 2, 3. Jangan tergiat itu ya. Bener tuh. Loh, ada. Kok ada lagi? Dari semua. Ayo kita tepuk. Sampai ekspresi dong. Ayo, ayo 1, 2, 3. Ada kayak soalnya. Ganti-ganti deh, yang lain deh, yang bisa lagi deh. Apa tuh? Ya wes, salawat wes. Solawat tuh. Oh, ada solawat. Maulana ya Maulana wes, apa apa? Ayo. Ayo. Oh, coba, Ayo. coba. Ya udah tangan tangan kita. Ayo, apa aja bisa, ayo yang bisa. Apa nih? Maulana ya Maulana deh. Biasanya bisa apa? Nyanyi bisa tak? Loh, nyanyi. Sebenarnya Wes bisa. balonku ada 5 pakai ekspresi. Cepetan. Oh, ampun. Kalau tadi mau balonku tak pakai ekspresi.